Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pertiwi Ratnaningsih dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana cara mengembangkan strategi dan program penetapan harga yang tepat. Pernah nggak sih teman-teman yang tadinya pergi ke mall cuma mau jalan-jalan aja, tapi begitu lihat ada barang-barang diskon langsung kalap terus semuanya diborong? Ternyata hal tersebut merupakan salah satu strategi yang ampuh untuk menarik perhatian konsumen. Pada kesempatan kali ini, mari bersama-sama kita melihat dari sudut pandang penjual atau pemilik faktor usaha untuk belajar mengenai bagaimana cara mengembangkan strategi dan program penetapan harga yang tepat. Pertama-tama, mari kita mulai dari pengertian harga itu sendiri. Harga dapat didefinisikan sebagai jumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk memperoleh suatu produk. Harga merupakan satu-satunya elemen dari marketing mix yang menghasilkan pendapatan atau pemasukan, sedangkan elemen lainnya menghasilkan biaya. Di era digitalisasi seperti saat ini, kehadiran internet turut memberikan andil dalam dunia bisnis. Banyaknya platform e-commerce yang ada memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perubahan perilaku konsumen dan juga tren perubahan harga, baik dari sisi penjual maupun pembeli. Penjual dapat memantau perilaku konsumen dan menyesuaikan penawaran untuk setiap individu, serta dapat memberikan akses kepada pelanggan tertentu untuk mendapatkan harga khusus. Sedangkan dari sisi pembeli, mereka dapat melakukan perbandingan harga secara langsung dari ratusan bahkan ribuan penjual lainnya, menerapkan fitur filter untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan budget yang dimiliki, dan juga mencari produk yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Sementara itu, baik dari sisi penjual maupun pembeli, mereka dapat melakukan negosiasi harga dalam lelang dan pertukaran online atau bahkan secara langsung. Bagi perusahaan, menyusun dan mengimplementasikan strategi penerapan harga secara efektif membutuhkan pemahaman yang lebih lanjut mengenai psikologi penetapan harga konsumen. Perusahaan akan menetapkan harga untuk pertama kalinya ketika melakukan pengembangan produk baru, melakukan pendistribusian produk ke wilayah baru, dan saat memberikan penawaran untuk pekerjaan kontrak baru. Selanjutnya, perusahaan akan memutuskan di mana ia akan memposisikan produknya dalam hal kualitas dan juga harga. Penerapan psikologi dalam penentuan harga merupakan salah satu kontribusi praktis psikologi dalam dunia bisnis, karena seringkali keputusan pembelian didasarkan pada persepsi harga di benak konsumen dan apa yang mereka anggap sebagai harga sesungguhnya. Namun, kira-kira faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi harga psikologi konsumen? Berikut jawabannya. Yang pertama ada harga referensi. Manusia cenderung membandingkan harga suatu produk dengan harga referensi. Harga referensi merupakan harga yang dibandingkan oleh konsumen dengan produk kompetitor atau harga yang ditawarkan sebelumnya, di mana harga yang lebih mahal dijadikan sebagai acuannya. Di sini, penerapan harga diskon akan memicu pembelian. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Big Bazaar, supermarket terkemuka di India, yang mengadakan diskon besar-besaran pada saat peringatan kemerdekaan setiap tahunnya. Mereka juga memberikan diskon untuk barang elektronik untuk menghasilkan penjualan dalam waktu tertentu. Strategi tersebut terbukti meningkatkan volume penjualan. Yang kedua, ada pengaruh harga kualitas. Sebagian besar konsumen menjadikan harga sebagai penentu kualitas. Produk dengan merek tertentu menonjolkan kemewahan dan kelangkaan untuk menetapkan harga premium. Sebagai contoh, masyarakat di Indonesia biasanya membeli suatu luxury brand untuk meningkatkan kualitas diri dan status sosial mereka. Sebaliknya, barang sejenis dengan harga yang rendah seringkali dianggap memiliki kualitas yang rendah pula. Berikutnya yaitu akhiran harga. Banyak penjual berasumsi bahwa harga harus berakhiran dengan angka ganjil, karena konsumen cenderung membaca harga dari kiri ke kanan daripada melakukan pembulatan. Contoh lainnya, harga yang diakhiri dengan angka 0 dan juga 5 dianggap lebih mudah diproses dan diingat oleh konsumen. Nah, setelah mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan harga, maka langkah berikutnya yaitu melakukan proses penetapan harga. Langkah pertama yaitu dengan memilih tujuan penetapan harga. Semakin jelas tujuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka akan semakin mudah pula bagi perusahaan tersebut untuk menetapkan harga. Apakah perusahaan tersebut menetapkan harga untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan, memaksimalkan pangsa pasar, mencapai skimming maksimal, atau untuk menjadi pemimpin kualitas produk?
Dalam memaksimalkan pangsa pasar, perusahaan bisa menggunakan strategi harga penetrasi, di mana perusahaan akan menetapkan harga serendah mungkin untuk menguasai pangsa pasar yang luas. Harga penetrasi dapat diterapkan pada saat kondisi pasar sedang sangat sensitif terhadap harga, di mana harga yang rendah akan memicu pertumbuhan pasar dan menghambat persaingan potensial. Sedangkan skimming price merupakan strategi pemasaran di mana suatu perusahaan memasarkan produk baru dengan harga yang sangat tinggi, kemudian menurunkan harganya seiring berjalannya waktu. Strategi ini biasanya diterapkan pada produk yang inovatif dan memiliki fitur khusus yang tidak dapat ditemukan pada produk sejenis di pasaran. Dengan menetapkan harga tinggi, perusahaan dapat menghasilkan keuntungan yang besar pada awal peluncuran produk. Pasalnya, konsumen yang bersedia membayar harga premium adalah mereka yang benar-benar membutuhkan atau tertarik dengan produk tersebut. Setelah menentukan tujuan dalam penetapan harga, selanjutnya yaitu menentukan permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa semakin tinggi harga, maka akan semakin rendah permintaan. Begitu pula sebaliknya. Beberapa konsumen menganggap harga yang lebih tinggi menandakan produk yang lebih baik. Namun, perlu diingat bahwa tingginya harga juga dapat menyebabkan turunnya permintaan. Langkah pertama saat akan melakukan peramalan permintaan yaitu memahami faktor apa saja yang dapat mempengaruhi sensitivitas harga. Biasanya, konsumen kurang peka terhadap harga pada produk yang murah atau barang yang jarang dibeli, dan mereka tidak terlalu merasakan adanya perubahan harga jika hanya ada sedikit barang substitusi dari produk tersebut. Sebagian perusahaan melakukan pengukuran kurva permintaan dengan menggunakan metode yang berbeda-beda, bisa melalui survei, melakukan eksperimen harga, dan juga menggunakan analisis statistik. Semakin tinggi elastisitas permintaan, maka akan semakin besar pula pertumbuhan volume yang dihasilkan dari penurunan harga sebesar 1%. Jika permintaan bersifat elastis, perusahaan akan mempertimbangkan untuk melakukan penurunan harga untuk menghasilkan lebih banyak total pendapatan. Hal ini bisa dilakukan selama biaya produksi dan penjualan tidak meningkat tajam. Elastisitas harga dapat diabaikan pada perubahan harga yang kecil, namun akan menjadi besar pada perubahan harga yang besar pula. Langkah selanjutnya yaitu memperkirakan biaya. Permintaan menentukan batas atas harga yang dapat dikenakan perusahaan untuk produknya. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan beberapa hal seperti jenis biaya dan tingkat produksi, serta penetapan target biaya. Selanjutnya, perusahaan perlu menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing. Apakah perusahaan akan mengenakan biaya yang lebih tinggi, biaya yang sama, atau bahkan lebih rendah dari kompetitor? Dalam memilih metode penetapan harga, perusahaan dapat menggunakan beberapa metode seperti penetapan harga markup, penetapan harga sasaran pengembalian, penetapan harga berbasis persepsi nilai, penetapan harga EDLP atau Everyday Low Pricing, penetapan harga tetap, penetapan harga going rate yang mengikuti harga pesaing hingga melakukan penetapan harga tipe lelang. Kemudian, langkah terakhir yaitu dengan memilih harga akhir, di mana perusahaan harus memperhatikan beberapa hal seperti yang pertama, dampak kegiatan pemasaran lain, yang kedua, konsistensi harga, yang ketiga, kemungkinan risiko yang akan diterima oleh konsumen, dan yang keempat, dampak harga pada pihak lain yang harus dibuat sebaik mungkin agar tetap menghasilkan profit sehingga seluruh proses produksi perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan adaptasi harga yang dipertimbangkan berdasarkan beberapa faktor seperti penetapan harga geografis, di mana perusahaan memberikan harga yang berbeda untuk konsumen di wilayah yang berbeda, atau perusahaan juga bisa mempertimbangkan pemberian diskon harga, tunjangan, promosi, dan harga terdiferensiasi dalam penerapan harga mereka. Selanjutnya, kapan waktu yang tepat bagi perusahaan untuk memulai pemotongan dan juga kenaikan harga? Terdapat situasi tertentu yang menyebabkan perusahaan untuk melakukan pemotongan harga. Salah satunya yaitu ketika terjadi kelebihan kapasitas produksi. Terkadang, pemotongan harga dilakukan untuk mendominasi pasar melalui penetapan biaya yang lebih rendah. Sedangkan, kondisi yang memicu terjadinya kenaikan harga yaitu adanya inflasi biaya. Kenaikan biaya yang tidak disertai dengan peningkatan produktivitas akan menurunkan margin keuntungan, sehingga perusahaan akan menaikkan harga secara berkala untuk mengantisipasi inflasi lebih lanjut yang dinamakan dengan penetapan harga antisipatif.
Hal lain yang memicu kenaikan harga yaitu kelebihan permintaan. Ketika sebuah perusahaan tidak mampu memenuhi semua kebutuhan konsumennya, maka perusahaan tersebut dapat menaikkan harga, menjatah pasokan, atau juga bisa melakukan keduanya. Pada pasar yang ditandai dengan homogenitas produk yang tinggi, perusahaan dapat mencari cara untuk meningkatkan produk tambahannya. Jika tidak dapat menemukannya, perusahaan mungkin perlu melakukan penurunan harga. Jika pesaing menaikkan harga di pasar produk yang homogen, perusahaan lain mungkin tidak akan menyamainya jika kenaikan tersebut tidak akan menguntungkan industri secara keseluruhan. Maka pemimpin perlu membatalkan kenaikan harga tersebut. Nah, itu dia beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan oleh perusahaan atau pemilik faktor usaha untuk menetapkan harga dari produk yang ditawarkan. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat and have a great day.